sebelum kita ke pembelajaran, kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas. Setuju nggak? Baik. Nanti langkahnya nanti setelah saya beri kertas itu, kemudian nanti saya kasih pertanyaan, kemudian nanti ditempelkan di sini. Terus kemudian nanti kertas yang telah ditempelkan di sini nanti kita sama-sama mengelompokkan yang sama. Jadi misalkan ini kelompok A, misalkan tanggung jawab kelompok B kelompok B apa, nanti akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Maka sebelum nulis, kalian sudah tak bagi satu buah kertas post-it namanya, itu namanya kertas post-it yang ada lemnya. Nah, anak-anak, kira-kira kalian menginginkan kelas yang bagaimana? Apa? Yang bersih. Oke. Terus kira-kira biar kelas itu bisa bersih itu caranya? Disapu, dipel. Terus sing nyapu, sing ngepel sapa? Warga kelas, warga sekolah. Oke, bener. Gini, sebelumnya kalian sudah dibagi menjadi piket kelas ya? Berarti yang wajib membagikan kelas siapa? Petugas. Oke. Terus kemudian kira-kira saat pembelajaran kalian menginginkan suasana yang bagaimana? Apa? Nyaman. Terus apa? Nyaman. Terus apa lagi? Menggunakan media transportasi, yo. Koral. Sekolahnya pena. Nah, baik. Nah, mau ben nyaman. Nah, terus kemudian ben tercipta suasana yang nyaman, aman, caranya gini. Menjaga ketertiban kan? Nah, terus selain itu, saat ada bapak ibu guru berbicara di depan atau ada baik. Gini, tuliskan apa yang sekiranya dilakukan agar kelas ini menjadi bersih, menjadi nyaman, sehingga kalian nyaman belajar di kelas ini. Tuliskan satu kalimat. Tuliskan satu kalimat. Bebas. Biar kelas itu bersih, biar kelas itu nyaman, biar kita naik di kelas itu. Wes, tuliskan bebas. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, yang barisan ini akan kecil. 1, 2, 1, 2, 3. Tiket sesuai jadwal, ayo siapa yang nanti minta tiket? Ya, terus apa lagi? Bagi orang lain. Terus
berdasarkan apa yang telah kalian tulis tadi, ini dapat saya simpulkan. Yang pertama gini, satu, piket kelas terus kemudian yang kedua, saling menghargai. Saling terus yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Oh, tidak saya Pak, tidak saya. Dari ini adalah kesepakatan kelas yang telah kita buat. Semuanya siap menjalankan? Semuanya siap menjalankan? Baik. Kalau tidak bisa menjalankan? Oke. Kesepakatan kelas ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kalian, tapi tanggung jawab saya juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara yang saya adakan di sini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum ke materi, saya ingin memberikan gambaran sederhana. Sebelum ke materi, saya ingin membuat intermezzo sebentar, bahwa pada dasarnya kok kenapa kurikulum itu selalu berubah. Dan jawabannya, iya, memang harus berubah. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa saat kita dulu kecil belum ada HP. Kemudian berkembang 5 tahun kemudian ada HP. Masih ingat HP pertama yang Bapak Ibu gunakan? Masih ya? Masih. Itu HP-nya masih berupa kayak Nokia, Sony Ericsson, dan masih dolar kulit lah, intinya seperti itu. Nah, dengan perkembangan zaman ini ada pengaruh yang luar biasa dan dinamika yang luar biasa di masyarakat, dan tidak bisa kita pungkiri pula bahwa itu juga sangat berpengaruh di dunia pendidikan, terutama dalam hal pembelajaran. Nah, itu sebabnya kita sebagai guru harus menyesuaikan perkembangan zaman tersebut. Kalau zaman dulu anak itu cenderung takut dengan guru. Nah, karena adanya perkembangan tersebut, mari kita buat anak itu tidak takut dengan kita, tapi anak itu hormat dengan kita. Nah, itu yang menjadi PR dan tujuan diadakannya program guru penggerak ini. Ini akan merubah paradigma kita. Nah, untuk mencapai semua itu, mari kita lakukan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu guru semua. Nah, hari ini Hari ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Itu terutama di modul 1.4, yaitu konsep utama modul budaya positif. Hari ini kita akan mempelajari 6 materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, kemudian yang terakhir keyakinan kelas. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya titik beratkan pada posisi kontrol dan restitusi serta keyakinan kelas. Untuk yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini hanya sekelas saja.
Oke, siap Bapak Ibu mengikuti materi? Siap. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang pertama itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Ya, seperti yang saya katakan yang di awal tadi, itu karena adanya perubahan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perkembangan teknologi. Jelas ya? Oke. Kemudian di dunia pendidikan kita juga harus merubah cara mengajar kita. Kalau zaman dulu mengajar itu semua disamaratakan. Nah, untuk kurikulum yang baru ini kita harus merubah mindset kita. Mindset apa yang kita rubah? Itu tentang bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun apa? Menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan minat dan bakat anak masing-masing. Nah, perlu diketahui, setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pastinya Bapak Ibu di kelas menemukan anak yang diam, tak diterangkan diam, gitu namanya. Kemudian ada yang berbicara sendiri, kemudian ada yang lari ke sana, lari kemari. Nah, itu tidak menjadi kekurangan, tapi justru itu menjadi kelebihan anak tersebut. Nah, kemudian anak itu sebenarnya, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anak itu memiliki 3 macam kecerdasan. Ada yang memiliki kecerdasan kinestetik, kemudian ada yang memiliki kecerdasan auditori, dan yang terakhir anak yang memiliki kecerdasan secara visual. Nah, itu perbedaannya. Kalau anak yang diterangkan diam, gatek diam, itu cenderung anak cara belajarnya menggunakan visual atau penglihatan. Nah, kemudian kecerdasan auditori, anak itu cenderung lebih suka kalau mendengarkan sesuatu, bukan melihat. Walaupun pandangannya kemana-mana, tapi sebenarnya telinga itu mendengar. Itu anak memiliki kecerdasan auditori. Nah, kemudian anak yang suka lari ke sana ke sini, lari ke sini, itu adalah anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, dari kecerdasan itu kita sebagai guru dituntut untuk memenuhi segala kodrat alam dan kodrat zaman tersebut sesuai dengan minat dan bakat tentunya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, masih di perubahan paradigma. Ini saya ada sebuah permainan. Sebelumnya gini, setiap orang itu sebenarnya memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Baik, sebelumnya saya minta kepada Ibu tolong anggap, ini tolong kepalakan tangannya. Anggap di dalam kepala itu ada orang atau benda yang paling Bapak Ibu hargai. Misalkan Pak Arif misalkan menggenggam emas 50 gram. 50 gram. Pak Arif, kira-kira saat ada orang yang membujuk dan merayu sing gelenik, ibaratnya sing gelenik, kira-kira emas itu akan sampai berikan atau tidak? Tidak ya? Berarti yang memiliki kuasa atas emas itu siapa? Diri sendiri tentunya ya. Nah, itu adalah posisi kontrol, bahwa setiap anak itu merdeka dalam hal mengontrol dirinya sendiri. Maka dari itu anak tadi ono sing wayang layu, ono sing diem saja, ono sing matanya fokus tapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu tinggal bagaimana cara kita untuk menyampaikan materi kepada mereka. Itu tentang sebuah paradigma perubahan. Jadi anak itu tidak bisa disamaratakan. Ono sing di sini limo terus, tapi dia memiliki kecerdasan mengorganisasi temannya. Ayo, gue baru pacaran terus ini. Nah, itu anak tersebut akan berpotensi menjadi seorang pemimpin. Itu tanpa kita sadari seperti itu. Betul ya? Kemudian selanjutnya
Nah, untuk mencapai semua itu yang saya sampaikan tadi tentu tidak akan pernah bisa terwujud jika lingkungan belajar itu hanya begini-begini saja. Masuk, belajar dalam kelas, kemudian memperhatikan, garap tugas, pulang, tidak ada orang yang tertentu. Nah, salah satu caranya yaitu menggunakan disiplin positif. Sebelumnya, selama ini tentunya kita memaknai disiplin itu tidak lepas dari yang namanya hukuman. Orang yang melanggar disiplin pasti cenderung diikuti dengan hukuman. Iya benar. Iya. Pada dasarnya disiplin itu adalah proses belajar. Proses belajar itu berasal dari bahasa Latin. Berasal dari bahasa Latin. Kemudian makna kata ini berkonotasi diri dari murid-murid. Nah, kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya. Kenapa menggali potensinya? Iya, secara orang kalau sudah punya niat dalam dirinya, pasti dia akan mendisiplinkan dirinya. Tapi kalau dipaksa disiplin, apa yang dia lakukan itu akan mudah goyah. Beda halnya dengan orang kalau sudah niat, tentunya dia akan dengan senang hati untuk mendisiplinkan dirinya. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang akan ditekankan kepada disiplin positif di sekolah. Piye carane anak secara sadar tidak takut dengan hukuman melakukan hal-hal kebajikan universal. Itu menjadi tantangan kita bersama. Mana ya? Oke, lanjut. Nah, ini disiplin positif yang saya sampaikan tadi itu berasal dari dari William Blosser. Ini ada sebuah buku yang terbitkan beliau tentang disiplin positif. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian kita guru sebagai memposisikan bisa menjadi sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, tujuan muaranya akan di sini. Guru sebagai manajer. Kalau kita belum bisa, guru belum bisa menjadi manajer, kita belum bisa menjadi guru yang berhasil. Gak apa-apa, kalau kita sekarang masih berada di posisi teman dan pemantau gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita berada di posisi penghukum. Nanti itu akan terbawa di benak anak-anak sampai kelak dia dewasa. Dia akan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia takuti. Jadi tidak berasal dari dalam dirinya. Nah, kok kenapa disiplin positif? Karena disiplin positif itu menawarkan model berpikir menang-menang, tidak ada yang dirugikan. Misalkan saat anak bersalah kita kandani, itu anak tidak akan merasa bersalah, tapi dia akan menemukan solusi dari kesalahan yang dia buat. Ini nanti akan saya jelaskan di segitiga restitusi. Oke, kemudian selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan universal. Kok kenapa kebajikan universal tidak kebajikan di negara Indonesia? Kenapa tidak kebajikan di agama Islam? Kenapa tidak kebajikan di agama tertentu? Nah, karena pada dasarnya semua agama, semua manusia, dimanapun dia berada, dia pasti memegang erat namanya nilai kebajikan. Di agama manapun pasti tidak diperbolehkan untuk mencuri. Di negara manapun pasti tidak dikehendaki orang yang suka membuang sampah sembarangan. Itu namanya nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah akhir dari tujuan kita. Anak dapat melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Kata dia. Nah, nilai kebajikan yang saat ini kita terapkan di sekolah, karena sekolah kita kebetulan menggunakan implementasi kurikulum merdeka, kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada yang ingat profil pelajar Pancasila apa saja, Bapak Ibu?
Ada yang ingat? Ada 5. Ada 6 ya. Pertama beriman, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, ada berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Oke, saya tidak akan mengupas tentang nilai-nilai profil bahasa Pancasila yang nanti di lain sesi saja. Nah, baik Bapak Ibu, ini hal dasar yang patut kita ketahui, tapi jarang sekali kita pelajari. Sudah sering kita alami, tapi sangat jarang kita alami. Pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Misalkan Pak Arif ketika dengan istrinya lebih suka disayangi atau dicemburuti Pak Arif? Lebih suka disayangi atau lebih suka istri cemburu saat pulang ke rumah? Oh, disayangi. Baik. Berarti Pak Arif lebih suka disayangi ya? Pak Arif lebih suka disayangi? Iya. Itu merupakan kebutuhan nggak? Kebutuhan. Oke. Kemudian baik, yang pertama biologi. Manusia itu mempunyai kebutuhan untuk disayangi. Dan kenapa demikian? Karena gini, saat kita berinteraksi dengan misalkan dengan murid, kemudian dengan karena tidak jadi murid bahwa kita terjun di dunia masyarakat juga, pasti kita akan merasa tidak nyaman jika kita diacuhkan atau dicueki. Gini benar? Berarti kita itu di dalam diri kita itu pasti omong di hari kecil itu, aku pengen diselingi kayak aku pengen dia. Itu merupakan kebutuhan dasar. Wajar, semua manusia memiliki kebutuhan ini. Nah, kemudian power yang kedua. Power bukan berarti kekuatan, tapi kekuasaan. Pasti di antara Bapak Ibu atau di antara kita pernah waktu kecil Bapak Ibu itu berkat misalkan. Pasti mengalami, kalau misalkan banyak saudara mengalami aku sing akeh, aku sing sithik, betul betul. Gini betul. Itu namanya secara tidak sadar itu adalah kebutuhan kita. Naluri kita itu mempunyai naluri untuk menguasai sesuatu. Misalkan kita ditawari milih gaji 500.000 atau milih gaji 3 juta, pasti milih gaji 3 juta. Karena kita mempunyai hasrat seperti itu. Itu namanya menguasai. Kemudian fun itu gembira. Gembira ini dapat diperoleh melalui berbagai cara. Ono sing misale macul tok nang sawah yo seneng, ono misale kalau kita sebagai guru ono sing misale seperti muridku nek benci 100 kabeh aku seneng. Itu merupakan suara hati kecil kita. Itu namanya kebutuhan dasar. Setiap orang mengalami itu. Pasti mereka apapun yang dilakukan pada tujuannya akan memperoleh kesenangan. Kemudian yang keempat, freedom. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu lebih suka diatur-atur atau lebih suka bebas? Pasti lebih suka bebas, karena kita bisa mengekspresikan apa yang ada dalam otak dan hati kita. Oke, terus ojo numpak motor, ojo didel-delke, ojo ini pasti hati kecil kita pasti merasa tidak nikmat. Karena ini adalah wis gawe bayi ya cara Jawa. 5 ini merupakan gawe bayi. Wis takdiri seperti ini. Ono pilot, ono power, ono fun, ono freedom. Nah, tujuan dari keempat ini adalah survival, bertahan hidup. Jika kita sudah mempunyai kasih sayang, penguasaan, fun, dan kebebasan, ini kita bisa bertahan. Kalau kita tidak fun, tapi kita mempunyai ketiga ini, survivalnya jomblo. Jadi melakukan sesuatu tidak dengan kesenangan.
Ngoten nggih. Oke, lanjut. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya mau tanya. Pernah mendengar kata merdeka belum? Pernah nggih, merdeka. Kalau merdeka itu yang ada di pemikiran Bapak itu apa? Merdeka. Apakah merdeka? 17 Agustus. Yang bebas dari penjajahan. Oke, penjajahan. Kata yang menarik, penjajahan. Pernah nggak Bapak Ibu merasa melakukan sesuatu itu karena terpaksa? Pasti pernah. Itu namanya terjajah secara diri sendiri. Tapi kalau terjajah secara garis besar itu kalau dijajah bangsa lain itu terjajah dalam makna yang tersendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara tadi bahwa filosofi pendidikan itu adalah menuntut bukan menuntut. Kalau kita menuntut berarti kita menjajah hak didik kita. Menuntut berarti mengarahkan. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Oke, seperti di awal tadi bahwa filosofi pendidikan itu ada menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun bukan menuntut. Tadi Bu Ade sudah bilang merdeka itu apa? Merdeka itu bebas dari penjajah. Iya. Nah, terjajah itu bisa macam-macam. Orang terjajah oleh bangsa lain, terjajah oleh perintah, dan terjajah oleh keadaan. Nah, tujuan pendidikan sendiri adalah menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Setiap anak itu memiliki hak atau memiliki wewenang untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Nah, kita sebagai guru hanya sudah bisa memfasilitasi di tengah keterbatasan kita. Tentunya untuk memfasilitasi atau memenuhi segala kebutuhan murid itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Itu butuh kekompakan dan butuh kerjasama dari semua pihak. Entah itu dari murid, kemudian dari guru, dari kepala sekolah, dan stakeholder yang lain. Nah, selanjutnya, ini masih ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia melakukan segala sesuatu itu pasti ada motivasi tertentu. Misalkan, mohon maaf, tadi Bapak Ibu Guru menghadiri acara yang saya adakan ini pasti ada motivasi tertentu. Yang pertama pasti saya ajak, itu motivasinya. Kemudian motivasinya kedua, gak penak karena Pak Toto, itu seperti itu. Itu namanya motivasi. Hal yang melatar belakangi melakukan sesuatu. Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, biasanya hal ini di dalam dirinya pasti bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Biasanya seperti itu. Jadi melakukannya secara terpaksa. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pasti seperti itu. Jadi ono pamri melakukan sesuatu, manusia kadang itu ben ono pamri. Misalkan aku tak melakukan inilah, ben aku digugum bapak kepala sekolah, ben aku gak dicek koncoku, ben mendapatkan imbalan. Murid kadang juga seperti itu. Aku tak melakukan sesuatu, ben dingin dari bapak guruku. Aku tak sinau tenanan, ben benci 100, ben aku nak jaluk sesuatu kalau bapak ibuku ben dituruti. Nah, ini adalah motivasi, salah satu motivasi dari manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia yang terakhir ada untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang diharapkan dari murid-murid kita. Jadi murid itu secara sadar melakukan hal-hal kebajikan itu atas motivasi dari dalam diri.
Nah, ini Bapak Ibu yang terpenting. Nah, di nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan itu yang ditekankan pada motivasi eksternal karena ada pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua juga untuk orang lain juga termasuk motivasi eksternal. Oh, nek gak mau ibadahnya mau melakukan sesuatu yang apa ya? Jadi domain ben itu namanya motivasi eksternal. Kemudian ini yang sulit dan ini yang akan kita capai, yang insya Allah segera dapat kita capai. Menumbuhkan motivasi internal dari setiap murid dan dari kita sendiri. Motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri. Kenapa motivasi intrinsik? Karena orang kalau sudah punya niat itu akan bagaimana caranya akan mendapatkan sesuatu. Itu motivasi intrinsik. Nek niat orang dia pasti melakukan sesuatunya setengah-setengah. Tapi nek niatnya diri melakukan sesuatunya barengan. Baik, ini yang akan saya bahas keyakinan kelas untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Itu yang pertama, kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa membuat keyakinan kelas? Jadi gini, keyakinan kelas itu adalah tujuan atau rangkaian dari kesepakatan kelas yang kita buat. Selama ini di sekolah kita itu belum membudaya mengenai pembuatan kesepakatan kelas. Yang ada adalah tata tertib sekolah. Nah, itu menjadi salah satu sebab mengapa akhir-akhir ini banyak anak yang melakukan sesuatu sampai di dalam tanda kutip. Karena itu karena hal terjadi itu karena anak merasa terpaksa dengan adanya peraturan. Jadi aku dikon ini gak singgawi kok di. Nah, untuk itu nanti ke depan saya harapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti membuat kesepakatan kelas. Jadi itu caranya kita membuat pertanyaan, membuat pertanyaan kontekstual. Itu anak ben mencapai tujuan itu caranya gimana? Kita pancing anak untuk berpikir. Jangan gini, pilih kalau sekolah ini ben ketok nyaman, belajarmu ben penak. Bicara nih, pasti anak nanti akan sekolah ini bersih. Nah, bersih bicara nih melaksanakan PKN 1 sudah dapat kesepakatan kelas, membersihkan kelas sesuai dengan PKN. Kemudian ben pembelajaran ini menyenangkan lalu memperhatikan saat Bapak Ibu guru berbicara. Oh, berarti dua kesepakatan sudah kita buat. Sehingga anak diri, sehingga bocah diri. Tapi kalau kita cara sekolahnya biar bersih, setiap besok bisa PKN kelas, itu yang mengarahkan kita. Tapi nek kita membuat pertanyaan, sekolahnya biar ketok apa? Biar ketok bersih caranya pasti anak akan jawab. Petugas PKN harus membersihkan kelasku. Itu yang membuat jadi sebagai sendiri. Itu kemungkinan kecil anak itu akan melanggar itu karena yang membuat mereka sendiri. Itu salah satu nilai positif dari kesepakatan kelas. Jadi anak mau gawe diri, hukumannya yang menentukan mau diri. Jadi secara sadar. Kemudian selanjutnya, nah ini. Budaya positif itu dapat tercipta yang pertama adalah membuat peraturan kelas. Ini peraturan, kata peraturan ini diganti aja. Ini kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini kita tidak bisa membuat keyakinan. Dasarnya ini kesepakatan kelas dulu. Nah, jika kesepakatan kelas ini sudah bisa diwujudkan, kita merumuskan keyakinan kelas. Misalkan tadi melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Itu kesepakatannya. Keyakinan kelasnya adalah disiplin.
karena keyakinan itu adalah nilai kebajikan. Kemudian jika kesepakatan keyakinan sudah terwujud, maka lingkungan akan menjadi positif. Jika 1, 2, 3 ini sudah terlaksana secara konsisten dan terus menerus, ini akan menciptakan sebuah budaya positif. Dan jika sebuah budaya positif ini sudah membudaya di semua aspek, ini akan terciptalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan cita-cita dari kurikulum Merdeka. Budaya positif itu diawali dari kita membuat kesepakatan kelas. Jadi saya berharap untuk mewujudkan budaya positif ini, mulai besok tolong di kelas masing-masing membuat sebuah kesepakatan dengan tujuan pembelajaran itu menjadi nyaman, aman, menyenangkan, dan dapat memenuhi semua kebutuhan murid. Baik. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas yang saya dapatkan dari internet. Sebenarnya di kelas saya sudah saya buat sebuah kesepakatan. Jadi caranya saya lempar sebuah kasus atau sebuah pertanyaan itu dengan awal kata kira-kira. Berkelasnya resik iki. Nah, jadi anak-anak akan disapu Pak, diresiki Pak, dipel Pak. Mau sing anak sing debel ya ngomong, Pak diganti keramiknya kalau ganti itu Pak. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kesepakatan yang telah dibuat, itu guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini hubungan antara guru dan murid. Kemudian lanjut ke berikutnya. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau dinilai kebijakan universal itu adalah tanggung jawab. Nah, Pak, kalau langsung membuat keyakinan kelas tanpa menggunakan kesepakatan kelas bisa nggak? Nggak bisa. Karena kata tanggung jawab ini diambil dari. Jadi ini adalah gambaran secara umum, ini lebih spesifik. Kalau kita membuat keyakinan kelas, misalkan membuat keyakinan langsung, kalian harus menjadi orang yang tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, saling menyayangi, bingung kan? Nah, untuk mempermudah pemahaman itu kita terjemahkan menjadi kesepakatan kelas. Sehingga nanti dari kesepakatan kelas ini kita membuat keyakinan kelas, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh anak. Kita buat keyakinan kelas. Ya? Nah, ini Bapak Ibu, ini tentang posisi kontrol yang sempat saya singgung di awal tadi. Nah, pada dasarnya setiap kegiatan pembelajaran di sekolah itu kita pasti mengalami atau melaksanakan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, yang diharapkan apa Bapak Ibu? Posisi kontrol yang gimana? Yang diharapkan adalah ini, posisi sebagai manajer. Guru harus bisa sebagai manajer. Yang pertama, ini langkahnya yang pertama, mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ini adalah tujuan dari manajer. Nah, biasanya yang sering kita lakukan setiap hari tidak bisa kita mungkin, kita tidak bisa menafik, kita sebagai pendukung dan pembuat pasar-pasar. Ini akan terpatri kuat dalam ingatan karena kita. Ini kalau bisa dihindari. Jangan gini, sing menyanyi keri nyapu WC sampai C itu sudah memposisikan kita sebagai pendukung. Nah, kira-kira akibatnya apa Bapak Ibu kalau kita memposisikan diri sebagai anak secara tidak langsung dia akan merasa mempunyai sifat dendam. Itu secara langsung melatih kita menjadikan murid kita sebagai seorang pendendam. Itu sebagai pendukung. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalkan gini,
ada kasus anak sering gak gawe PR, ngomongnya gak gawe PR, gak tahu berat, gak tugas, gak tahu berat. Kemudian kita ngomongnya halus. Lalu kenapa kamu kok gak mengerjakan PR? Mesake mbok yole, mbokmu dirawani kerja betul. Nah, itu anak itu akan selamanya akan merasa bersalah. Jadi anak nanti akibatnya apa? Anak tidak berani mengekspresikan diri sendiri. Ini sudah saya terapkan, alhamdulillah saya sudah saya terapkan pada anak saya sendiri dan beberapa waktu sudah saya terapkan kepada saat terjadi di kelas 5 dan kelas 3 itu sudah saya lakukan. Itu sangat efektif. Beda dengan percuma kita ngomong, woi. Ya, posisikan diri kita minimal sebagai teman atau sebagai pemantau. Jangan sampai sebagai penghukum dan pembuat pasal. Itu akan membuat nanti anak-anak kita menjadi orang-orang yang tidak bisa berkembang. Kalau penghukum, dia motivasi eksternal. Wadinya pembuat pasal itu dari ilmu gak banyak. Padahal nanti saat mereka terjun di masyarakat pasti mereka akan memutuskan segala sesuatu. Karena hidup itu pilihan kan? Nanti mereka akan memilih. Nah kita memposisikan diri sendiri kita menghukum, anak dikon ngomong misalkan segala macam sedang udah ditanya seperti itu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah ini mungkin yang sudah sering dilakukan juga. Tapi burung roh sendiri posisi roh beda ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, sudah mengalami ini. Tapi burung roh sendiri. Nah untuk itu saya sampaikan, itu sendiri posisi sebagai teman, itu sebagai pemantau. Nah nanti diharapkan ini terakhir kita sebagai manajer. Kemudian lanjut. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas, kemudian kita terjemahkan menjadi keyakinan kelas. Pak, gimana kalau ada anak yang melanggar terhadap kesepakatan yang telah dilaksanakan? Ini namanya restitusi. Ini restitusi itu berasal, kalau saya tidak salah, ini sering diucapkan di dalam dunia hukum. Restitution itu pengganti, artinya pengganti kalau disebut. Nah, di dunia pendidikan restitusi pasti setelah membuat kesepakatan kelas pasti ada pertanyaan di benak Bapak Ibu. Pak, gimana jika murid itu melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama? Nah, ini salah satu caranya Bapak Ibu. Restitusi itu saya sebenarnya sudah pernah mendengar ini sering diucapkan dalam bahasa hukum. Ini restitution, itu artinya pengganti. Nah, di dunia pendidikan apakah restitusi bisa diterapkan? Bisa. Ini adalah salah satu solusi jika anak didik kita melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menyadarkan mereka. Nah, bagaimana caranya nanti? Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah anak direstitusi itu harapannya anak merubah sikapnya atas dasar motivasi prinsip itu tadi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini adalah salah satu solusi dari kesepakatan kelas jika ada anak yang melanggar. Kita melakukan restitusi. Kita bukan sebagai penghukum, ya. Kita bukan sebagai penghukum. Posisi kita usahakan sebagai manajer. Nah, salah satu faktor yang mendukung untuk mencapai tujuan itu ini menerapkan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu saja yang pertama ini bukan untuk menebus kesalahan.
namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita mengajarkan murid itu belajar dari kesalahan. Karena ada pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Ya, ini salah satu caranya. Kemudian memperbaiki hubungan. Oke, memperbaiki hubungan. Baik. Selama ini pastinya kita atau murid kita cenderung takut. Misalkan mau bertanya takut, isin-isin, takut menyampaikan pendapat. Nah, itu karena mungkin salah satu faktornya disebabkan hubungan kita yang kurang baik dengan murid. Nah, ini salah satu ciri restitusi. Kemudian tawaran bukan pasaran. Jadi saat kita melakukan restitusi, kita menawarkan solusi, bukan memaksa. Kita menawarkan solusi, bukan memaksa. Kemudian yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi tujuan pendidikan adalah guru itu menuntun, bukan menuntut. Apa yang dituntun? Minate, bakate. Nah, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di restitusi itu kita menggali alasan kenapa kamu melakukan seperti ini. Apa alasanmu? Apa tujuanmu? Itu restitusi, salah satu langkah dari restitusi. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi menyadarkan murid itu adalah solusi terbaik, bukan menghukum, tapi menyadarkan. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karena biasanya tujuan itu pendidikan adalah pendidikan karakter kan, dan di restitusi itu adalah karakter yang kita terima. Oke, penting, prestasi itu penting, tapi yang paling penting adalah karakter. Itu menjadi tugas kita bersama. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi tadi fokus pada solusi, bukan fokus pada permasalahannya, tapi solusi ini, bukan masalah ini. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tujuan terakhir restitusi adalah mau murid sing sekiranya melakukan nyimpang dalan didadekno kenceng benar sesuai dengan tracknya. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, langkahnya bagaimana menerapkan restitusi ini? Ini ada sebuah pola segitiga. Ini namanya segitiga restitusi. Langkah pertama ya, apa yang kita lakukan? Menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua, validasi kebutuhan. Tujuanmu ya apa melakukan itu? Ya, restitusi ini dilakukan ketika anak tadi tidak melaksanakan kesepakatan. Ini restitusi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Itu salah satu pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu, langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, caranya pakti. Berbuat salah ini hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi saat ada anak yang melanggar kepala, ojo digulik sebenarnya salah nih. Tidak penting, sebenarnya masalahnya terpecahkan. Kemudian menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi menekankan bahwa siswa itu menyalahkan dirinya terus, tidak apa. Terus namanya kan seperti itu. Dia akan merasa rendah diri, dia tidak percaya diri. Kemudian segitiga restitusi yang kedua yaitu
validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nih, salah satu contohnya. Kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kemudian orang contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi saat memvalidasi kebutuhan, kita tanya juga, kenapa kau kok melakukan itu? Alasanmu apa? Tujuanmu apa? Itu cara paling gampang divalidasi kebutuhan. Kemudian ada contoh lain, apa yang penting bagi kamu? Pentingnya apa kau kok melakukan itu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Yo terus pilih, naik besok butuh sebuah baik seperti itu. Nah, kemudian di restitusi yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi melakukan dua tindakan ini ada restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, Pak, contohnya bagaimana Pak? Ini yang dapat kita lakukan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini tadi yang seperti saya singgung saat membuat kesepakatan kelas. Nah, baik, begitu Bapak Ibu. Jadi mengenai budaya positif ini dimulai atau diawali kita membuat kesepakatan kelas. Nah, terus kenapa kesepakatan kelas? Karena itu adalah salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan motivasi intrinsik dalam siswa. Kalau kita membuat peraturan itu bukan solusi, karena itu hanya peraturan yang buat kita. Dan itu bukan dua orang. Dan itu bukan dua arah, karena kita diajari hidup berdemokrasi, bermusyawarah. Nah, kesepakatan kelas secara tidak langsung itu melatih anak untuk bermusyawarah, untuk membuat sebuah kesepakatan. Oke, jadi apa yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat kepada kita semua dan menciptakan lingkungan positif dan mulai kepada budaya positif. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.